Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi a'dhama ila ibadihil minnah bima dafa anhum kaida syaitani wa fanna wa radda amalahu wa khayyaba dhanna ij'al al-ibtithara bil awamir wal istinaba anin nawahi hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum abwabal jannah wa arrafahum anna wasilatas syaitan ila qulubihim as-sahawatul mustaqinnah wa inna biqamiha tusbihun nafsul mutmainnah dahiratas sawkati fi qasmi khasmiha qawiyatul minnah. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dawil absar at-thaqibah wal uqulil murajjaha kama dzikra fil kitabi was sunnah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du, il hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas apa yang dibahas dalam kitab Safinah dan Nailur Raja, yaitu wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula ay la quwata, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada upaya, illa kecuali billahi dengan pertolongan Allah, al-aliyyi ay al-jalilul azim, yang maha besar dan maha agung. Fa'ulu mafhumun minhu, uluun ma'nawiyun. Kalau dikatakan Ali maha tinggi itu maknawi, tidak bisa dikatakan seperti makhluk. Allah maha tinggi tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Kata Imam Malik, su'alu kam wa kaifa wa aina makruh wa jawabuhu haram. Kalau ada orang yang bertanya, Allah itu maha besar, sebesar apa? Allah itu maha tinggi, setinggi apa? Allah itu ada di mana tempat beradanya, itu makruh. Dan menjawab serta membahasnya adalah haram. Karena di antara sifat Allah adalah mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Jadi Allah maha tinggi, tidak boleh ditanya lebih lanjut. La makani, bukan bertalian dengan tempat. Karena Allah Subhanahu wa taala maha dahulu, wa huduthul makan, dan tempat bumi alam semesta ini baru. Dia ada, Allah Subhanahu wa taala itu ada qabla wujudil makan, sebelum adanya tempat atau makhluk semuanya. Wa huwal an ala ma alaihi kan, Allah itu ada sejak dahulu, bagaimana adanya tidak boleh ditanya. Adapun artinya al-azim, al-jalilul muqaddas, agung, artinya agung, maha besar, yang disucikan dari sifat-sifat yang tidak pantas. Al-makna la qudrata li makhluqin ala ayyi amalin, tidak ada kekuasaan, tidak ada kemampuan untuk setiap makhluk melakukan apapun illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah, al-ali yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, innal makna, sesungguhnya arti, wa aurada fihi hadisan, dan meriwayatkan sebuah hadis, la haula anil ma'siyah wa la quwata ala ta'a illa bitaufiqillah. Kalau dikatakan la haula wala quwata illa billah, artinya ialah
Tidak ada kemampuan kita untuk tidak ada kemampuan kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan tidak kekuatan bagi kita untuk melakukan ketaatan kecuali dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Apa taufik itu? Khalqut qudratut ta'a fil abdi, di syarah Imriti disebutkan wa tashilu sabilil khairi ilai, yaitu penciptaan kemampuan taat dalam diri seorang hamba dan mudah untuk melakukan kebaikan. Itu namanya taufik. Tidak mungkin kita bisa taat dan tidak mungkin kita bisa meninggalkan maksiat kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fal haulu alaihi bimakna tahawul. Artinya haul adalah at-tahawul, berubah. Tidak mungkin yang kita maksiat menjadi taat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak mungkin kita yang tidak mampu untuk meninggalkan maksiat mampu meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya pasrah secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pembahasan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu sangat panjang lebar. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq yang diantaranya ayat yang kedua sampai ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakut kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar bagi dirinya. Dalam kehidupan ini penuh dengan masalah, maka kita jangan khawatir. Selagi kita melaksanakan sholat 5 waktu, selagi kita mau berzikir dan memohon kepada Allah, selagi kita mau menghadiri majelis ilmu, pengajian semacam sekarang ini, membaca ratib, haddad, atau membaca Al-Quran dan yang lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf dan dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, insya Allah kita tergolong kepada kelompok orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah kita dikelompokkan dalam kelompok orang yang bertakwa, sesulit apapun kesulitan kita, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberi jalan keluar bagi kita. Yang lebih menakjubkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jangan khawatir dalam kehidupan ini, tapi khawatirlah atas ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi khawatirlah atas ketidaktaatan istri dan anak kita dan orang yang menjadi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita taat, selagi anak istri kita taat, selagi orang yang menjadi tanggung jawab kita taat kepada Allah, insya Allah kesulitan apapun akan mendapatkan jalan keluar dan kita akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya sudah kita jalankan, maka kita harus melanjutkan, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kekurangannya. Allah menjamin kepada mereka yang bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, membaca wirid, membaca ratib haddad, membaca ratib atas, membaca Al-Quran, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, berarti termasuk orang yang bertakwa lalu bertawakal kepada Allah, apapun yang menjadi keperluannya akan dijamin oleh Allah. Innallaha balighu amrih, Allah akan menyampaikan segala urusannya dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kadar setiap manusia apa yang harus dicapainya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bertalian dengan apa yang sedang kita bahas. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita taat kepada Allah, kita meninggalkan maksiat, kita membaca Al-Quran, kita membaca sholawat, kita membaca ratib, kita membaca istighfar. Namun pada saat yang bersamaan harus kita bertawakal kepada Allah setelah kita melakukan semuanya itu. Dan apabila ada masalah, pasrahkanlah kepada Allah sebagaimana wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat.
seorang sahabat namanya Auf bin Malik Al-Ashja'i. Sahabat ini sangat papah, bukan hanya miskin tapi di bawah miskin. Sahabat ini sangat papah. Kana yastaki lahu qillata hilati fi fidai ibni alladhi qamal musyrikin bi asri, atau alladhi qamal musyrikuna bi asri. Sahabat yang sangat papa ini anaknya ikut peperangan, diutus bersama baginda Nabi Muhammad. Namun si kafir yang menangkap anaknya minta tebusan, sedangkan sang ayah tidak punya apa-apa. Maka dia datang kepada Rasulullah, mengeluh kepada Rasulullah bagaimana cara menebus anaknya. Dalam riwayat yang lainnya, yang bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu an, sahabat ini juga menyampaikan, ila husni walidatih, sang ibu sangat susah dengan ditahan anaknya. Anaknya ternyata tidak pernah pisah dengan ibunya, sehingga sang ibu sangat susah dan berkeluh kesah, tidak mampu berpisah dengan sang anak yang ditahan oleh orang kafir. Apa perintah Nabi? Kata Nabi, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepada dia, ittaqillah wasbiri. Anakmu sedang ditawan oleh orang kafir, katakan kepada istrimu, takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Ini satu pendidikan daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ikuti bersama dan kita perhatikan bersama. Bahwasanya tatkala kita menghadapi kesulitan, jangan pergi ke dukun. Tatkala kita menghadap kesulitan, jangan mengeluh kepada manusia. Tapi tatkala kita menghadapi kesulitan, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, lengkapi dan sempurnakan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah. Bersabarlah dan pasrahlah kepada Allah. Ternyata sahabat ini itu wasiat yang didapat oleh Nabi agar disampaikan kepada istrinya untuk bersabar. Di samping bersabar juga agar disampaikan kepada sang istri, agar sang istri tersebut di samping bersabar juga bertakut kepada Allah. Artinya tidak boleh melanggar perintah Allah walaupun dalam keadaan kesulitan, tetap berpijak kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, guli kullaha, katakan kepada istrimu, fal tastakthir min gauli la haula wala quwata illa billah. Baginda Nabi Muhammad SAW di samping istrimu perintahkan dia untuk bersabar, di samping dia bersabar juga bertakwa kepada Allah, tidak meninggalkan perintah Allah. Di samping itu pula sampaikan kepada istrimu, jangan berhenti membaca la haula wala quwata illa billah. Apa gerangan yang terjadi tatkala sahabiyah ini, sang ibu yang anaknya ditawan ini dan juga ayahnya, dia menjalankan perintah Rasulullah, meningkatkan ketakwaannya dan juga bersabar atas musibah ditawan anaknya, lalu memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, sang anak ini diperintahkan oleh yang menawan untuk mengembala kambing. Ternyata kambingnya orang-orang kafir ikut sang anak ini. Jumlahnya tidak kurang 4.000 kambing. Sehingga kambing ini dibawa oleh sang anak sampai masuk kota Madinah. Berarti sang anak ini tanpa peperangan, berkat ibunya bersabar dan berkat bapaknya bersabar dan berkat ibu dan bapaknya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan membaca la haula wala quwata illa billah, berarti dia menang perang dan mendapatkan ghanimah. Sehingga tatkala mendapat 4.000 kambing, sang ibu dan sang bapak datang kepada Rasulullah, ini bagaimana ya Rasulullah hukumnya kambing ini? Kata Rasulullah, halal. Ini berarti ijazah daripada Rasulullah. Kalau kita mendapatkan kesulitan, perbanyaklah baca la haula wala quwata illa billah. Bahkan salaf kita, ulama kita, syiban kita, habaib kita, para aulia kita, guru-guru kita mengajarkan, kalau ada di antara anak kita nakal, menggoda kita, menjengkelkan keluarga kita, menjengkelkan,
maka serahkanlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, bersabarlah, serahkan kepada Allah, sampaikan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tidak punya kemampuan. Ya Allah, aku tidak punya kekuatan. Ya Allah, aku tidak punya daya upaya untuk menghadapi semuanya ini. Ya Allah, selesaikan. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk keluar dari jalan ini. Insya Allah kalau punya anak yang nakal, punya keluarga yang mengganggu, yang punya keluarga yang ganyang ya, menyakiti, maka bacalah banyak-banyak la haula wala quwata illa billah. Insya Allah anak kita akan dijadikan anak yang baik, keluarga kita akan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pasrahkan kepada Allah, kita beriman kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, bersabar dalam menjalankan semuanya. Di samping itu, mari dalam kehidupan ini setelah berusaha semaksimal mungkin, pasrahlah kepada Allah dan perbanyaklah di samping sholawat, istighfar, Al-Quran, banyak-banyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan dengan itu kita mampu mempertahankan iman kita mampu mempertahankan takwa kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul. Rabbi istajib amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.